Om Swastiastu, saya Putu Yudi Setiawan. Saya dilahirkan pada tanggal 29 Januari 1972 di Denpasar. Dan saya mengenyam pendidikan mulai TK sampai SMA itu di Denpasar. TK 2 Saraswati English Class, SD 3 Saraswati English Class, SMP Negeri 1 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya di luar Bali. Kebetulan saya diterima di jurusan Teknik Industri atau bisa juga disebut dengan Manajemen Industri di Institut Teknologi 10 November Surabaya atau yang dikenal dengan ITS. Kemudian saya balik lagi ke Bali untuk menempuh pendidikan di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, pada kali ini saya lebih mendalami bidang manajemen bisnis pariwisata karena pada saat itu memang jurusan ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang ditawarkan oleh program Magister Manajemen. Tapi saya mengambil konsentrasi yang menekankan pada pemasaran destinasi. Nah, kemudian terakhir saya mengambil S3 di Universitas Brawijaya dengan mengangkat tema disertasi juga tentang pemasaran destinasi pariwisata yang dikaitkan dengan perilaku konsumen atau dalam hal ini adalah perilaku wisatawan. Nah, saya dikukuhkan sebagai guru besar di bidang perilaku konsumen. Jadi sesuai dengan bidang yang saya tekuni pada saat mengambil S3. Tema orasi ilmiah saya nanti adalah berjudul Personalisasi Machine Learning dalam Destination Branding dan Strategi Meningkatkan Loyalitas Wisatawan di Era Digital. Jadi orasi ilmiah saya itu akan menjelaskan betapa pentingnya peranan dari Machine Learning yang merupakan bagian dari AI atau Artificial Intelligence dalam mempersonalisasikan atau mengkustomisasi konten-konten yang disebarkan melalui media sosial sehingga apa yang dilihat oleh audiens pengguna itu relevan dengan yang menjadi kebutuhan dan keinginannya dan juga preferensi. Nah, dalam hal ini saya mengangkat tema di bidang pariwisata juga karena dengan personalisasi yang dilakukan berbasis machine learning ini akan diarahkan untuk meningkatkan citra dari destinasi atau dikenal dengan destination branding. Ya, sehingga apa yang menjadi harapan wisatawan itu bisa terpenuhi melalui citra yang ditampilkan sehingga menimbulkan persepsi yang positif. Nah, dan kemudian diharapkan dengan persepsi positif itu akan menghasilkan loyalitas wisatawan, di mana diharapkan nantinya akan terjadi kunjungan berulang dan juga keinginan mereka untuk merekomendasikan destinasi tersebut kepada kolega dan juga teman-temannya. Manfaat dari penelitian ini ya ada secara langsung, ada juga secara tidak langsung. Jadi secara langsung tentunya akan menghasilkan dampak ekonomi yang sangat signifikan yang paling dirasakan oleh para pelaku usaha di industri pariwisata. Ya, dengan adanya kunjungan berulang dari wisatawan akan membuat stabilnya pertumbuhan kunjungan wisatawan di tahun-tahun mendatang. Tentunya ini akan berdampak kepada peningkatan revenue ya dari pelaku industri pariwisata. Namun tidak hanya industri pariwisata yang mendapatkan keuntungan, tapi juga masyarakat selaku supplier ya, misalkan dari kalangan petani yang menyuplai bahan-bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga bunga. Seperti itu akan mendapatkan juga multiplier effect dari aktivitas pariwisata yang meningkat. Dampak tidak langsungnya
itu bisa dirasakan dengan semakin meningkatnya inklusi digital. Jadi dengan penerapan machine learning pada destination branding akan semakin membuka wawasan masyarakat, khususnya kalangan industri pariwisata, untuk semakin terbuka dengan transformasi digital. Jadi diharapkan para pelaku industri pariwisata akan lebih mudah mengadopsi teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penciptaan inovasi di bidang destination branding yang dilakukan melalui media internet seperti itu. Dampak lain juga mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat luas, ya, akan menggugah mereka untuk berkolaborasi, ya, dari kalangan industri dan juga dari pemerintah, ya, untuk lebih meningkatkan upayanya di dalam membranding destinasi, ya, dengan menggunakan pendekatan atau teknologi berbasis machine learning. Komitmen saya sebagai pengajar di Universitas Udayana tentunya tidak bisa dilepaskan dari Tridharma perguruan tinggi yang terkait dengan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya akan selalu berusaha untuk mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu secara update, sehingga apa yang saya transfer kepada mahasiswa juga akan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan seperti itu. Samping itu saya juga terlibat di dalam pengembangan kurikulum. Nah, kebetulan pada saat ini saya juga menjadi anggota task force dari pengembangan kurikulum di rencana untuk pembentukan prodi baru, yaitu prodi manajemen bisnis internasional. Kemudian dalam hal penelitian tentunya saya akan semakin meningkatkan lagi upaya-upaya saya dalam meneliti untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang semakin bermutu dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, ya, seperti kalangan industri dan juga pihak-pihak akademisi yang berasal dari luar negeri, seperti yang sudah kami lakukan beberapa kali selama ini. Dari sisi pengabdian masyarakat, tentunya saya juga akan semakin terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh fakultas, ya, dalam bentuk seminar dan juga workshop yang memberikan pengetahuan tambahan, skill tambahan kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikianlah profil singkat saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.